Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dan channel Legend of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Masih di bulan Rosario ini kita akan melanjutkan membahas sebuah pertanyaan, apa itu devosi kepada Bunda Maria? Saudaraku, devosi menurut Santo Franciscus dari Sales adalah kesigapan dan kegairahan hidup rohani yang melaluinya kasih bekerja di dalam kita, ataupun kita di dalamnya, dengan cinta dan juga kesikapan. Dan seperti halnya kasih, memimpin kita untuk menaati dan memenuhi semua perintah Tuhan. Maka devosi memimpin kita untuk menaati semua itu dengan segera dan tekun. Maka devosi tidak hanya membuat kita aktif, bersedia, dan juga tekun di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan, tetapi terlebih lagi devosi mendorong kita untuk melakukan semua perbuatan baik dengan penuh semangat dan juga dengan penuh kasih. Bahkan perbuatan-perbuatan yang tidak diharuskan, tetapi hanya dianjurkan ataupun disarankan. Dengan demikian, devosi merupakan ungkapan kasih yang memenuhi semua perintah Tuhan. Jika Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita, murid-muridnya yang dikasihnya untuk menerima ibunya, Bunda Maria, sebagai ibu, seperti yang ditulis di dalam Yohanes 19 ayat 26 sampai dengan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan juga muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita menghormati Bunda Maria sebagai ibu rohani kita, sebagai ibu rohani Anda dan juga saya. Namun demikian, penghormatan kepada Bunda Maria tidak dapat disamakan dengan penghormatan kepada Tuhan. Gereja Katolik membedakan antara penyembahan dan juga penghormatan berdasarkan ajaran dari Santo Agustinus. Banyak orang Katolik salah kaprah, bahkan orang-orang di luar Katolik juga salah menanggapi. Di dalam Katolik ada yang pertama yaitu latria, yaitu penyembahan atau worship atau adoration yang hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, yaitu kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua adalah dulia, yaitu penghormatan atau veneration yang ditujukan kepada orang-orang kudus termasuk Bunda Maria, yaitu Bunda kandung Yesus yang disebut hiperdulia. Penghormatan kepada benda tertentu yang melambangkan Allah ataupun para kudus dan Maria. Contohnya yaitu salib, patung Bunda Maria, patung Santo dan Santo. Penghormatan ini kadang disebut dulia relatif. Kata latria dan dulia ini memang tidak secara eksplisit tertera di dalam kitab suci. Tetapi kita dapat melihat penerapan dengan jelas. Yang pertama adalah penyembahan atau latria. Hal ini nyata pada perintah pertama di dalam 10 perintah Allah, yaitu untuk menyembah Allah saja, jangan ada Allah lain yang disembah selain Dia. Hal ini dicatat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 6. Penyembahan kepada Allah dengan sujud menyembah disebut juga di dalam 2 Tawarik 7 ayat 3. Yang kedua, penghormatan atau dulia. Hal ini nyata di dalam penghormatan saudara Yusuf kepada Yusuf. Hal ini Anda bisa lihat di dalam Kejadian 42 ayat 6. Dan Yusuf yang sujud sampai ke tanah menghormati ayahnya Yakub, seperti yang dicatat di dalam Kejadian 48 ayat 12. Demikian pula Nabi Nathan sujud ke tanah
menghormati Raja Daud, seperti yang tercatat dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 23. Absalom juga sujud sampai ke tanah menghormati ayahnya Daud, seperti yang dicatat di dalam 2 Samuel 14 ayat 33. Tentu mereka ini bukanlah melakukan penyembahan terhadap berhala, namun menghormati orang tua sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, penghormatan dulia relatif. Ini misalnya saat Musa membuat ular tembaga yang dipasang pada sebuah tiang. Dan siapa yang memandang patung ular itu akan tetap hidup walaupun telah dipagut ular. Seperti yang catat di dalam Bilangan 21 ayat 8-9. Ular yang ditinggikan di tiang ini menjadi gambaran akan Yesus Kristus yang juga akan ditinggikan di kayu salib. Seperti yang catat di dalam Yohanes 3 ayat 14. Di dalam perjanjian lama, Allah menyuruh orang Israel memandang ke atas ular tembaga tersebut agar disembuhkan. Sedangkan di dalam perjanjian baru, siapa yang memandang Kristus di tiang salib dan percaya kepadanya akan disembuhkan dari dosa. Tentu di dalam perjanjian lama, orang Israel tidak menyembah berhala sebab Allah lah yang menyuruh mereka menghormati, memandang ke atas ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu, yang merupakan gambaran Kristus yang kelak dinyatakan di dalam perjanjian baru. Penghormatan dulia relatif lainnya yang dicatat di dalam kitab suci adalah Tuhan menyuruh Musa untuk membuat tabut perjanjian dengan membuat patung malaikat atau kerub untuk diletakkan di atas tutup seperti yang dicatat di dalam Kejadian 37, di mana di dalamnya diletakkan roti mana, tongkat Harun, dan kedua loh batu 10 perintah Allah. Tabut perjanjian ini kemudian menyertai bangsa Israel sampai ke tanah terjanji dan yang dipimpin oleh Yosua. Kitab Yosua mencatat bahwa Yosua bersama para tua sujud ke tanah menghormati tabut Tuhan. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Allah hingga petang bersama dengan para tua Israel, seperti yang dicatat di dalam Yosua 7 ayat 6. Tentu tabut ini bukanlah Tuhan, dan tentu yang dihormati bukan apa yang tampak, yaitu kotak dengan patung malaikat di atasnya, tetapi adalah Allah yang dilambangkannya. Yosua dan para tua Yahudi pada saat itu tidak menyembah berhala. Allah tidak menghukum mereka karena sujud di depan tabut itu. Sebaliknya, Allah menerima ungkapan tobat mereka dan menyatakan kehendaknya atas apa yang harus mereka perbuat terhadap akan yang melanggar perintah. Maka saudaraku, penghormatan yang diberikan kepada seseorang karena keistimewaannya tidak bertentangan dengan perintah Tuhan. Penghormatan macam ini diberikan juga dalam kejuaraan seperti di dalam Olimpiade, Academy Award, atau juga di dalam sekolah-sekolah yang menghargai murid-murid yang berprestasi. Terhadap Bunda Maria, penghormatan ini menjadi istimewa karena tidak ada seorang pun di dalam sejarah manusia mempunyai peran seperti Bunda Maria di dalam merencanakan keselamatan Allah, yaitu sebagai bunda yang melahirkan putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dengan keistimewaan ini, Maria layak menerima penghormatan yang istimewa yang disebut sebagai hiperdulia. Selanjutnya, terdapat perbedaan cara penyembahan latria dan juga penghormatan atau dulia. Penyembahan tertinggi latria ini diwujudkan di dalam perayaan Ekaristi, yaitu doa gereja yang disampaikan di dalam nama Kristus kepada Allah Bapa dan juga Roh Kudus. Penghormatan dulia kepada Maria dinyatakan misalnya di dalam doa-doa rosario, novena, nyanyian, baik sebagai doa pribadi maupun sebagai doa sebuah kelompok. Sedangkan penghormatan dulia relatif terlihat jika umat Katolik berlutut saat berdoa di depan patung Yesus dan patung Bunda Maria. Karena yang dihormati bukan
patungnya. Sekali lagi, yang dihormati bukan patungnya, tetapi pribadi yang diwakilinya, yaitu Yesus Kristus dan juga Bunda Maria. Demikian saudaraku apa yang bisa dapat saya sampaikan mengenai apa itu devosi kepada Bunda Maria. Semoga hal ini menambah pengetahuan Anda dan terus menjadikan Anda seorang Katolik yang taat. Saudaraku, jika Anda merasa channel ini bermanfaat bagi Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini terus berkontribusi dan juga terus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.